Perkenalkan, nama saya Uca Nurjayati, mahasiswa Ekonomi Manajemen semester 3, Universitas Pancasakti. Kali ini, saya mau membahas tentang mata kuliah sosial media. Dari sosial media tersebut, yang akan bahas kali ini adalah definisi anak kids zaman now. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak adalah siapa saja yang berusia di bawah 18 tahun atau termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan. Pada hakikatnya, anak merupakan individu yang berada dalam satu rentang perubahan atau perkembangan yang dimulai dari bayi hingga remaja. Masa anak merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai dari bayi 0 sampai 1 tahun, menurut E. Simangunsong. Nah, secara umum, dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun atau sebagai individu yang berada dalam satu rentang perubahan, perkembangan yang dimulai dari bayi hingga remaja sebagai generasi penerus bangsa. Kemudian, istilah kids zaman now. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, zaman adalah jangka waktu yang panjang atau pendek yang menandai sesuatu. Menurut KBBI, zaman adalah masa atau jangka waktu tertentu di masa lalu atau masa sekarang. Teknologi tak bisa dipungkiri atau tidak bisa lepas dari ilmu pengetahuan pendidikan. Teknologi sebagai salah satu alternatif dalam meningkatkan kemampuan anak didik untuk dapat berpikir teratur, kritis, kreatif, dan inovatif. Dalam konteks teknologi, sehingga dapat secara langsung dan tidak langsung dapat meningkatkan kualitas melek teknologi dan sumber daya manusia yang unggul yang sangat diperlukan dalam era globalisasi ini. Kemudian, perilaku yang dapat mewarnai kids zaman now. Dari pengaruh browser atau situs-situs yang sekarang marak mewarnai HP, telah memberi dampak positif dan negatif. Dampak positif misalnya, anak lebih kreatif, mengoperasikan alat modern, mampu menghasilkan karya yang dapat dimanfaatkan dirinya sendiri dan orang lain. Selain dampak positif, tentunya ada juga dampak negatif. Misalnya, dari penyimpangan-penyimpangan mutakhir, anak cenderung menirukan hal-hal yang menarik, meskipun hasilnya nanti ternyata dapat merugikan dirinya sendiri. Contoh, seperti yang sekarang sering terjadi di media sosial itu banyak sekali kita lihat anak itu sering menggunakan vapor. Kemudian dengan bangganya mereka disebarluaskan di sosial media. Karena seperti yang kita ketahui, penggunaan tersebut tidaklah baik bagi anak-anak di usia remaja atau di bawah 18 tahun. Karena kenapa? Karena segala sesuatu yang berhubungan dengan asap akan menimbulkan kerugian terutama pada paru-paru si kecil. Kemudian, solusi untuk menghadapi kids zaman now atau anak zaman now. Seperti yang kita ketahui bahwa anak mulai dari bayi hingga dewasa tumbuh dan berkembang di lingkungan keluarga. Awal pendidikan anak dimulai dari bayi sudah dilakukan di keluarga. Betapa pentingnya keluarga dalam hal ini, terutama pendidikan yang diberikan oleh orang tua. Nah, beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menghadapi kenakalan atau perilaku negatif anak khususnya masa remaja antara lain. Yang pertama, melakukan kegiatan positif seperti mengarahkan anak remaja agar memiliki hobi olahraga tertentu, dilakukan kursus, dilakukan les. Nah, kemudian yang kedua, membiasakan bersosialisasi dengan orang yang lebih dewasa, lebih pintar di bidang akademik sosial maupun keagamaan. Kemudian yang ketiga, selalu diajarkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari beberapa kesimpulan yang tadi dibahas atau pembahasan yang tadi dibahas, terdapat kesimpulan anak merupakan buah hati dari orang tua. Perilaku dan kebiasaan anak banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Seiring kemajuan zaman, adanya teknologi yang semakin canggih dan mutakhir,
banyak informasi-informasi yang didapatkan anak dari internet. Adanya istilah-istilah dan peralatan yang modern yang membuat ngetren dalam dunia anak zaman now. Kemudian telah memperoleh rasa bangga dari kelompok mereka sendiri. Jadi pesannya untuk para orang tua, jangan terlalu sering menggunakan gadget di sekitar anak kecil, karena anak kecil itu lebih sering atau lebih mampu menirukan apa yang dilakukan oleh orang tua atau orang di sekitarnya. Jadi pesannya, ketika berada di lingkungan anak kecil, lebih baik tidak terlalu sering menggunakan gadget. Lebih diseringkan lagi untuk mengajarkan anak-anaknya itu hal positif, atau lebih mengajarkan ke hal-hal yang lebih baik. Jadi jangan terlalu sering atau bangga menggunakan gadget di lingkungan anak kecil. Sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi beberapa orang, terkhususnya untuk semua orang, apalagi orang tua atau siapapun itu yang memiliki anak kecil. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.